Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Injil membawa kita bukan ke padang gurun, tetapi ke penjara. Saudara-saudari, Yohanes Pembaptis, nabi besar yang pernah berseru lantang tentang kedatangan Allah, kini berada di balik jeruji besi. Ia tidak bebas, ia tidak berkuasa, ia tidak tahu apakah hidupnya masih punya masa depan. Dan dari tempat itulah lahir pertanyaan yang sangat manusiawi, sangat jujur, sangat dekat dengan kehidupan kita. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain? Saudara-saudari, ini bukan pertanyaan orang yang tidak beriman, ini pertanyaan orang yang sudah menyerahkan segala-galanya, tetapi belum melihat janji Allah itu digenapi. Yohanes telah hidup sederhana, berani menegur penguasa Herodes yang menikahi iparnya, dan setia pada panggilan Allah. Tapi kini ia dipenjara. Tidak ada mujizat, tidak ada pembebasan, tidak ada tanda bahwa Allah akan segera bertindak. Saudara-saudari, disinilah Injil hari ini menyentuh hidup kita. Banyak dari kita mengenal penjara seperti Yohanes, penantian panjang akan kesembuhan yang tak kunjung datang. Sudah doa katanya. Berapa banyak dari kita yang hidup dalam penantian seperti ini, doa-doa yang tidak terjawab, pasangan-pasangan yang sudah menikah, berdoa supaya punya keturunan tapi tak kunjung dapat. Orang lain itu dia buatnya gampang-gampang, hamil lagi. Udah hamil tuh anaknya keleleran, tidak terurus, mau diaborsi. Tuhan kita ini Tuhan macam apa? Doa bertahun-tahun untuk keluarga yang tetap bermasalah, doanya seperti tidak kunjung dijawab. Pelayanan yang setia tetapi tidak dihargai. Bertahun-tahun melayani di gereja tapi orang sepertinya menganggap sepi. Hidup yang terasa mandek meski kita sudah berusaha taat. Hidup saya begini-begini saja, tidak ada perubahan. Itu orang si A, si B, si C, dia tidak pernah ke gereja tapi hidupnya makin baik saya terlihat. Mobilnya baru, usahanya makin maju padahal dia tidak pernah ke gereja. Kita beriman saudara-saudara, kita setia, namun Tuhan terasa lambat untuk menjawab. Pertanyaan Yohanes sebenarnya senada dengan pertanyaan Petrus. Tuhan, kami ini sudah meninggalkan segala-galanya, lalu kami dapat apa? Maka pertanyaan Petrus ini menjadi pertanyaan banyak dari kita. Saya ini sudah jadi Katolik, rajin ke gereja, lalu saya dapat apa? Kalau bukan pertanyaan serakah, saudara-saudari, ini jeritan orang yang takut bahwa pengorbanannya sia-sia. Pertanyaan ini juga hidup dalam keluhan para penggarap kebun anggur. Kami bekerja sejak pagi, sejak subuh, dipandang terik matahari. Mengapa kami disamakan dengan orang yang hanya kerjanya 1 jam? Itu pertanyaan para penggarap kebun anggur. Kami sudah capek-capek kerja, kok disamakan dengan orang yang baru jadi Katolik ini? Ini bukan soal upah, saudara-saudari. Ini soal luka karena kesetiaan yang lama yang tidak dihargai. Pertanyaan ini memuncak dalam diri Thomas. Kalau aku tidak melihat bekas luka, bekas pakunya, aku tidak akan percaya. Ini bukan kesombongan saudara-saudari. Ini kelelahan orang yang terlalu lama berharap tanpa kepastian. Keempat kisah ini saudara-saudari, kisah Yohanes Pembaptis yang bertanya dari balik jeruji penjara, engkaukah yang kami nanti-nantikan atau kami harus mencari orang lain? Pertanyaan Petrus, pertanyaan para penggarap kebun anggur, pertanyaan Thomas,
menyingkap satu godaan iman yang sama. Godaan untuk berhenti berharap kepada Allah dan mulai menyelamatkan diri sendiri ketika Allah terasa terlambat. Saya percaya sama Tuhan, tapi saya juga menyiapkan alternatif. Kalau Tuhan nanti terlambat, saya punya alternatif yang lain. Maka ada orang yang pergi ke dukun, dia pergi kemana-mana untuk cari kesembuhan. Yang penting sembuh, Romo. Sudah. Inilah godaan terbesar iman dewasa ini, bukan meninggalkan Tuhan secara terang-terangan. Mulai sekarang saya akan murtad. Enggak. Anda tetap rajin ke gereja, Anda berdoa rosario dalam KBG, dalam lingkungan. Anda tidak meninggalkan gereja terang-terangan, tetapi beriman sambil diam-diam berhenti untuk menunggu. Saya tidak nunggu Tuhan lagi, karena Tuhan kita ini lambat sekali menjawab. Kita tetap ke gereja, tetapi hati kita sudah dingin. Kita tetap berdoa, tetapi sudah menyiapkan rencana tanpa Tuhan, alternatif B. Kita tetap setia, tetapi tidak lagi berharap sungguh-sungguh. Ya, saya Katolik, tapi saya sudah tidak berharap lagi sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih, syukur. Kalau enggak, saya sudah punya tabungan di bank, saya sudah punya deposito, jadi saya aman. Yohanes Pembaptis tidak melakukan ini semua, saudara-saudari. Ia bertanya, tetapi ia tidak mencari Mesias yang lain. Dia mengandalkan Tuhan, tetapi dia juga tidak mau mengandalkan Tuhan yang lain. Ada keraguan, ya, tetapi ia tidak menarik kembali hidupnya. Inilah teladan Yohanes pada hari ini. Lalu kalau kita lihat jawaban Yesus dalam Injil, Yesus tidak berkata, tenang Yohanes, sebentar lagi engkau akan bebas, penjaramu akan saya ratakan dengan tanah. Yesus tidak berkata, kesabaranmu akan dibalas karena engkau sabar. Yesus bahkan tidak membebaskan Yohanes. Pedang tetap diasah dan kepalanya terputus dari badannya, dia tetap dipenggal. Ia hanya berkata apa? Pergilah dan katakanlah apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang miskin menerima kabar baik. Ini jawaban yang indah, saudara-saudari, tetapi juga sangat menyakitkan bagi Yohanes. Semuanya benar. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang miskin mendapatkan kabar sukacita. Tapi semua itu tidak menyelamatkan Yohanes. Dia tetap terpenjara, kepalanya tetap dipenggal. Itulah yang kita alami, saudara-saudari. Kita mendengar janji-janji yang indah, ini disebut dengan hari Minggu sukacita, Gaudete Sunday. Sukacitanya itu di mana? Saya sudah doa sampai mulut berbusa. Ini perut ini kok tidak besar-besar, perutnya Romo Deni tambah besar. Perut istri saya ini kok tidak besar-besar, Romo. Kerajaan Allah datang tetapi tidak tepat waktu menurut waktunya Yohanes. Kerajaan Allah itu datang tapi seringkali tidak cocok dengan waktu kita. Kita minta, kita berharap. Tapi Tuhan sepertinya punya waktu yang berbeda dengan kita. Dan inilah kebenaran iman yang paling berat. Allah setia pada janjinya, tetapi jarang setia sesuai dengan waktu kita. Kita berdoa supaya banyak orang menjadi Katolik. Jumlahnya begini-begini saja. Kita berdoa supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman. Begitu-begitu saja. Yesus bahkan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apa yang Tuhan janjikan seringkali belum kita lihat, tapi kita diajak untuk terus percaya dan berharap. Ini bukan pujian bagi iman yang naif, melainkan berkat bagi mereka yang tetap setia tanpa jaminan, tetap bertahan, berjalan tanpa tanda, tetap percaya meski gelap. Pasangan orang yang pacaran itu selalu minta tanda. Mana tandanya kamu sayang sama aku? Rosa, Oca, apa tandanya sayang? Bang, kau sayanglah sama aku? Apa tandanya?
Dik, kau meminta apa? Aku kasihlah kau bunga banyak-banyak. Kita beriman itu kalau ada tanda gampang. Masalahnya kita seringkali tidak ada tandanya untuk percaya nih. Percaya tapi gelap. Romo enak ya, kita ndak nanggung anak ya. Orang tua yang nanggung anak, kalau ada uang, ada deposito gampang nanggung anak sekolah kuliah. Yang ndak punya uang ini gimana? Sudah doa, udah novena, jungkling, uang ndak datang. Kalau kita bisa sulap ini daun apa kelengkeng ini jadi uang, saya sulap semua jadi uang. Kamu perlu uang berapa nih? Tak ambilkan daun kelengkeng ini pakai bayar. Beres. Masalahnya itu tidak terjadi. Yohanes Pembaptis termasuk di dalam kategori orang walaupun dia wafat di penjara, dia tidak melihat kepenuhan janji Allah. Namun Yesus menyebutnya yang terbesar dari semua orang yang dilahirkan oleh perempuan. Tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Kenapa saudara-saudari Yesus memuji Yohanes sebagai yang terbesar? Karena walaupun dia tidak melihat, dia tetap percaya. Dia tidak melihat ada mujizat apa-apa, penjaranya tetap ada, kepalanya tetap dipenggal. Dia tidak lari, dia tetap bertahan. Berapa banyak dari kita yang seperti itu? Lebih sering kan kita ambil jalan pintas ya. Kita mau jawaban yang instan karena Tuhan terlalu lambat. Tanda bahwa iman kita adalah iman yang matang itu diuji. Dalam bacaan kedua hari ini bicara tentang apa? Kesabaran. Sabar, jangan menyerah hanya karena Tuhan belum datang. Kalau seperti anak-anak dia kepingin makan apa? Miksu itu. Wih, dari bulan sebelumnya dia sudah minta belikan miksu. Begitu bapaknya gajian belikan dia miksu, mukanya itu bersinar-sinar penuh sukacita. Miksu membuat dia bahagia sekali. Problemnya Bapak Ibu saudara-saudari, miksu untuk dari Tuhan itu tidak kunjung datang. Kita cuma dijanjikan nih dalam kitab Yesaya nih, padang tandus akan berbunga. Yohanes Pembaptis mengatakan hasilkanlah buah-buah pertobatan. Maka pada hari ini iman Advent bukan iman yang selalu melihat, melainkan iman yang tetap bertekun tinggal. Tuhan yang terasa terlambat hari ini bukan Tuhan yang absen selamanya. Itu pesan gembira yang disampaikan kepada kita. Tuhan yang terasa terlambat ini adalah Tuhan yang akan memenuhi janjinya. Kapan kita juga tidak tahu, tapi dia pasti datang. Dia tidak akan terlambat untuk selamanya. Mungkin tidak cocok dengan waktu kita ketika kita merasa saat ini saya sangat membutuhkannya. Kita dengan terang bacaan-bacaan pada hari ini, pergumulan kita seperti pergumulan Yohanes Pembaptis, kita tetap berusaha percaya meski janji Tuhan itu belum kita lihat. Amin.